Buat teman-teman yang ngerasa nggak pinter atau bukan juara kelas waktu sekolah dulu, tapi pengen banget lolos seleksi PKN STAN, maka video ini cocok buat kamu. Halo teman-teman pejuang STAN, selamat datang di channel Pejuang Pendidikan ID. Saat ini yang kamu butuhkan adalah arah belajar yang tepat dan semangat yang konsisten. Lewat ebook yang telah disusun oleh tim kami, di sini saya akan bagikan tips dan strategi yang sudah teruji supaya kamu punya peluang lolos yang lebih besar. Di akhir video saya akan jelaskan apa saja materi serta tips dan trik yang ada pada ebook ini, sehingga kamu yang ngerasa kurang pintar atau minim strategi dapat memperbesar kemungkinan untuk lolos. Jadi pastikan Anda nonton sampai habis ya. Buat kamu yang belum mendaftar, saran saya segera lengkapi syarat-syarat pemberkasan, lalu daftarkan segera. Link tata cara pendaftaran saya lampirkan di deskripsi di bawah. Tips dari saya, jangan menunggu deadline pendaftaran. Usahakan Anda submit sebelum tanggal 18 Juli 2025 untuk mengantisipasi server error atau penuh. Jangan sampai Anda gagal di tahap awal ini. Di ebook ini sudah dijelaskan rangkaian proses pendaftaran dari awal sampai akhir. Setelah Anda dinyatakan lolos seleksi administrasi, tahap berikutnya Anda akan menghadapi tes SKD atau seleksi kompetensi dasar. Soal-soal ini mirip seperti soal SKD CPNS. Materi diantaranya tes intelijensi umum, tes karakteristik pribadi, dan tes wawasan kebangsaan. Sistem penilaian pada SKD seperti gambar berikut. Tips untuk TIU dan TWK, kerjakan soal yang kalian bisa terlebih dahulu. Jawaban salah tidak akan mengurangi nilai kalian, jadi usahakan dijawab semua. Lalu untuk yang TKP, pilih jawaban yang paling benar di antara semua jawaban. Jangan sampai Anda tidak menjawab karena jawaban apapun, poin terendahnya adalah 1, jadi tetap bisa menambah poin kalian. Sekarang kita mulai soal pertama dengan materi logika, tes intelijensi umum. Premis pertama, semua mahasiswa STAN mengikuti mata kuliah akuntansi dasar. Premis kedua, beberapa mahasiswa yang mengikuti mata kuliah akuntansi dasar adalah asisten dosen. Kesimpulan yang paling tepat berdasarkan kedua premis tersebut adalah A. Semua mahasiswa STAN adalah asisten dosen. Kita coba analisa langsung. Pada jawaban ini tidak semua mahasiswa STAN disebut sebagai asisten dosen. Jadi kita lewati dulu. Lalu opsi B. Beberapa mahasiswa STAN adalah asisten dosen. Opsi ini adalah gabungan yang valid dari dua premis, yaitu semua mahasiswa STAN ikut kuliah akuntansi dan beberapa di antaranya adalah asisten dosen. Kita simpan dulu untuk jawaban B. C. Semua asisten dosen adalah mahasiswa STAN. Premis di atas tidak menyebut siapa saja asisten dosen, jadi opsi ini tidak tepat. Lalu opsi D. Semua mahasiswa yang bukan STAN tidak mengikuti akuntansi dasar. Karena premis tidak memberi informasi apapun tentang mahasiswa non-STAN, ini jatuhnya spekulasi, jadi tidak tepat juga. Lalu E. Tidak semua mahasiswa STAN menjadi asisten dosen. Ini hanya opini tambahan yang tidak didukung premis, jadi tidak tepat juga. Dari soal logika yang telah kita pelajari ini, tujuannya untuk mengukur kemampuan logis dalam silogisme, yaitu menyimpulkan sesuatu dari dua premis dan tidak boleh ada spekulasi. Premis 1 menyatakan semua mahasiswa STAN mengikuti akuntansi dasar, lalu premis 2 menyatakan beberapa peserta akuntansi dasar adalah asisten dosen. Maka bisa disimpulkan bahwa beberapa mahasiswa STAN yang mengikuti akuntansi dasar adalah asisten dosen, sehingga opsi B adalah jawaban yang paling logis. Kita lanjut untuk materi Pancasila dari tes wawasan kebangsaan. Saya ambil satu soal acak saja sebagai gambaran buat teman-teman. Soal TBK dengan materi Pancasila nantinya akan seperti apa. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam berbagai tindakan nyata. Contoh sikap yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila adalah A. Membayar pajak tepat waktu sebagai kewajiban warga negara. Opsi ini cenderung mencerminkan tanggung jawab warga terhadap negara. Ini masuk ke sila kelima. Lalu B. Menjunjung tinggi hasil musyawarah walau berbeda pendapat. Di opsi B, lebih mengarah pada sila keempat, yaitu tentang musyawarah. C. Melakukan ibadah sesuai agama masing-masing. Jelas ini mengarah pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa.
D. Melestarikan budaya lokal agar tidak punah. Pada opsi D lebih pada mencerminkan nilai persatuan, bukan kemanusiaan. Lalu opsi E, memberikan pertolongan kepada korban bencana alam tanpa memandang suku dan agama. Tindakan menolong korban bencana tanpa diskriminasi mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila kedua. Maka dari pertanyaan di atas, jawaban yang tepat adalah E. Soal-soal TBK dengan materi Pancasila di atas besar kemungkinan akan keluar. Jadi kalian usahakan fokus memahami fungsi dan penerapan dari setiap silanya. Materi TBK di e-book ini ada banyak, seperti ideologi, sejarah, Pancasila, dan banyak yang lainnya. Kita lanjut ke tes karakteristik pribadi untuk materi integritas. Tips dari saya, sekali lagi, usahakan jawab semua pertanyaan dari materi ini. Dahulukan menjawab soal yang kalian anggap mudah. Bahkan jawaban yang menurut kalian paling tidak tepat pun tetap akan memberikan kalian poin, yaitu 1. Jadi daripada tidak menjawab, yaitu 0 poin ya. Rina adalah ketua panitia acara kampus. Ia diminta memilih vendor catering. Salah satu vendor menawarkan bonus pribadi jika dipilih. Sebagai ketua panitia, bagaimana sebaiknya Rina menyikapi situasi ini? A. Memilih vendor tersebut karena kualitasnya juga baik dan bonus hanya bentuk apresiasi. Di sini meskipun kualitas vendornya baik, tetap saja menerima bonus pribadi bisa menimbulkan konflik kepentingan. Untuk opsi A kita lewati dulu. Lalu B. Menyerahkan vendor lain saja agar tidak menimbulkan pertanyaan dari rekan panitia. Menyarankan vendor lain adalah langkah pencegahan yang baik, meski tidak menyelesaikan inti dari masalah tersebut. Inti masalahnya apa? Yaitu potensi adanya bonus pribadi tetap tidak dilaporkan. C. Menolak bonus pribadi dan tetap melakukan evaluasi vendor secara objektif dan transparan. Pada opsi C ini menggambarkan sikap profesional dan beretika, karena ia menjaga kepercayaan dan objektivitas sebagai pemimpin, yaitu langsung menolak. Saat itu juga sebagai bentuk ketegasan dan mengedepankan objektivitas dan transparansi. Kita simpan dulu yang opsi C. D. Memberitahu anggota panitia lain soal penawaran bonus lalu mengambil keputusan bersama. Melibatkan anggota lain menunjukkan transparansi, tetapi belum sepenuhnya menolak potensi pelanggaran etika. Lalu E. Menghubungi vendor lain untuk menanyakan apakah mereka juga menyediakan bonus. Bertanya ke vendor lain justru menunjukkan bahwa bonus pribadi menjadi pertimbangan dan pengambilan keputusan. Ini justru bertentangan dengan prinsip integritas. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah C. Soal ini mengukur komitmen terhadap etika dan tanggung jawab agar tidak menyalahgunakan posisi yang dimiliki. Soal-soal TKP memiliki beberapa materi yang akan diujikan nantinya, di antaranya integritas, orientasi pelayanan, kerjasama dalam tim, dan masih banyak yang lain. Semua materi tersebut ada di dalam e-book ini. Dan sebagai informasi, e-book ini terdiri dari 200 halaman lebih dengan ratusan soal di dalamnya, serta dilengkapi dengan tips dan trik dalam menghadapi setiap tahapan seleksinya. Dengan adanya tips dan trik dalam setiap seleksi, diharapkan hasil kerja kalian nantinya akan lebih maksimal, terutama bagi teman-teman yang merasa kurang pintar dan minim strategi. Dengan adanya e-book ini diharapkan bisa mematangkan pengetahuan serta memulihkan kepercayaan diri kalian menjelang tes nanti. Di luar sana ada banyak bimbingan belajar dengan biaya ratusan ribu sampai jutaan. Sah-sah saja semuanya, dan itu bagus menurut saya. Tetapi jika kalian cuma punya modal kecil, e-book ini sangat bisa diandalkan. Terima kasih telah menonton video kami. Akhir kata dari saya, selamat belajar.